Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Gustiana MPD selaku dosen pengampu. Di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Indri Septiarini, NPM 1711070015. Kelas A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Pendekatan Pengembangan Spiritual bagi Anak Usia Dini yang disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Bella Mayangsari, Dinda Paramita Indrayani, Indri Septiarini, Miranda Hania Fadila, Ria Yulianti, dan Widyaning Lestari. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan konsep kecerdasan spiritual. Menurut Whitlock, kecerdasan spiritual adalah kepercayaan di mana kekuatan yang bersifat ketuhanan merupakan jalan hidup untuk merasakan cinta dan kasih sayang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 147 tahun 2014 yang menyatakan bahwa kemampuan mengenal nilai agama yang dianut adalah yang mengajarkan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sabar, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghormati agama lain, mengingat hari besar, serta ada rasa toleransi terhadap agama lain. Di sini disebutkan ada 3 hal pendekatan yang digunakan pada anak. Yang pertama yaitu tingkat spiritual yang hidup. Yang dimaksud di sini adalah diajarkan pengenalan tentang Tuhan dan ciptaannya. Selanjutnya tingkat spiritual yang sehat. Yang tingkat spiritual yang sehat di sini adalah adanya stimulus tentang kewajiban atau pembiasaan dalam hal seperti ibadah wajib kepada Allah. Yang ketiga, tingkat bahagia secara spiritual. Yang dimaksud di sini adalah ajaran baik atau kebiasaan yang merupakan pelakuan sunnah sebagai tambahan agar anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di sini juga ada beberapa poin dimensi pengembangan spiritual kepada anak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penanaman takwa melalui ibadah sholat, puasa, mengaji, dan lain-lain. Yang kedua, pembiasaan atau mengajarkan zikir atau berdoa ketika akan melakukan sesuatu hal apapun. Yang ketiga, pembentukan kesabaran. Keempat, pembentukan amal soleh atau penanaman amal saleh. Yang kelima, pembentukan ajaran istiqomah. Yang selanjutnya, urgensi pendidikan akhlak sebagai upaya pembentukan kecerdasan spiritual anak. Ada beberapa poin yang disebutkan dalam upaya pembentukan anak yang soleh. Yang pertama, pendidikan akhlak dapat membentuk jiwa kebaikan. Yang kedua, pentingnya pendidikan akhlak adalah untuk mewujudkan jiwa kasih sayang terhadap kebaikan dan kebencian terhadap keburukan. Selanjutnya, pentingnya pendidikan akhlak adalah berperan dalam pembentukan jiwa uhwatul insaniyah. Selanjutnya, dapat membantu pembentukan kecerdasan hidup bermasyarakat karena manusia adalah makhluk sosial. Selanjutnya, dapat membentuk jiwa yang taat dan patuh kepada aturan akhlak. Kemudian yang C, macam-macam pendekatan pengembangan spiritual anak usia dini. Di sini ada 10 metode. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Yang pertama, metode berkisah. Bertujuan untuk merangsang kecerdasan spiritual dengan teknik bercerita, mengangkat kisah nyata yang terdapat pada kisah tersebut, terdapat pesan moral di dalam cerita tersebut. Yang kedua, metode muhdatul baca Al-Quran. Metode ini bertujuan untuk membenarkan atau ketepatan dalam membaca Al-Quran yang di dalamnya memfokuskan pada pembelajaran tajwid serta perlaguan dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, metode pengajaran akhlak bertujuan untuk pembentukan kecerdasan spiritual dengan metode langsung maupun tidak langsung seperti pemberian nasihat kepada anak. Selanjutnya, metode teladan atau contoh bertujuan untuk membentuk atau melatih dalam mencontohkan hal baik yang sudah dipelajari maupun yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini peran orang tua dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap anak. Selanjutnya, praktik dan pengalaman bertujuan untuk membiasakan anak melakukan hal-hal yang baik dan melakukan secara langsung dalam bentuk tindakan nyata.
Selanjutnya metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap ini bertujuan untuk memperbanyak kosakata dan untuk pengetahuan spiritual anak menjadi lebih luas. Selanjutnya metode proyek. Metode proyek di sini bertujuan untuk memberikan kesempatan melakukan belajar secara bertahap. Yang selanjutnya metode keharmonisan keluarga di sini merupakan metode hal yang sangat penting karena hal ini merupakan dapat membentukkan kepribadian anak dalam spiritual anak. Apabila keluarga tidak harmonis, maka kestabilan emosi anak tidak akan stabil dan spiritual anak tidak akan baik. Selanjutnya metode bermain peran. Metode bermain peran ini memperoleh pemahaman yang mengandung spiritual. Selanjutnya metode bernyanyi. Di sini metode bernyanyi merupakan metode yang sangat menarik untuk menarik perhatian anak dalam pembelajaran spiritual anak. Kesimpulan dari pembahasan makalah tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa spiritualisasi merupakan aktualisasi manusia dalam memahami dirinya dirinya sendiri serta bagaimana menempatkan dirinya sebagai hamba Allah. Pendekatan dan metode pendekatan yang harus dilakukan adalah yang harus dilakukan adalah metode berkisah, metode muhadaratul baca Al-Quran, metode pengajaran akhlak, metode contoh atau teladan, metode praktek, metode bercakap-cakap, metode proyek, metode keharmonisan keluarga, metode bermain pelan, dan metode bernyanyi. Baiklah, apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.